Bismillahirrahmanirrahim. Syiriah 1. Selama beberapa tahun ikut keluarga Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW kecil sering menyaksikan pamannya melakukan perjalanan dagang bersama beberapa orang Quraisy. Pagi itu ketika paman sedang mempersiapkan berbagai perbekalan, Nabi Muhammad SAW kecil berdiri di ambang pintu. Matanya sembab dan air matanya menetes perlahan, membasahi pipinya yang putih. Penampilannya yang selalu rapi, bersih dan begitu tenang, memang seolah mampu memendam berbagai kenangan pahit yang dialaminya. Namun pagi itu, entah mengapa Nabi Muhammad SAW kecil tiba-tiba mencucurkan air matanya. Melihat hal itu, Abu Thalib segera menghentikan aktivitasnya. Hati kecilnya tak kuasa melihat tetesan air mata yatim piatu itu berdiri mematung di ambang pintu rumahnya. Buru-buru ia dekati kemenakannya itu. Didekapnya dengan lembut tubuh Nabi Muhammad SAW yang mulai menampakkan kegagahannya. Dengan begitu haru, Nabi Muhammad SAW membenamkan tubuhnya ke dalam pelukan pamannya. Bagi Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib lebih dari sekedar paman. Pamannya inilah yang menggantikan curahan kasih sayang Abdullah, ayahandanya. Pelan-pelan Abu Thalib melepaskan pelukannya. Selama ini ia tidak pernah berniat mengajak Nabi Muhammad SAW kecil melakukan perjalanan jauh, mengingat beratnya medan yang harus ditempuh. Kini setelah menyaksikan air mata kemenakannya, tiba-tiba terbesit keinginan untuk mengajaknya. Sambil memegang kedua pundak Nabi Muhammad SAW kecil dan menatap dalam-dalam mata sembabnya, Abu Thalib berbisik lirih, "Demi Allah, aku akan mengajaknya. Aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai kapanpun." Inilah hadiah istimewa dari pamannya bagi Nabi Muhammad SAW di usianya yang ke-9. Satu versi mengatakan saat itu beliau berumur 12 tahun. Rombongan bertolak dari Mekah dengan mengusung berbagai barang dagangan. Tatkala tiba di padang pasir yang luas, unta-unta mereka nampak berderet seperti berjalan di atas pematang sawah. Telapak kaki karavan dagang ini menciptakan sebuah garis panjang, seperti seekor ular tak berkepala. Padang pasir di depan mereka nampak luas, berwarna kekuning-kuningan, menghampar seperti karpet tak bertepi. Jauh di depan sana, ujungnya seolah bersatu dengan kaki langit yang menghujam ke bumi, memberikan kesan seolah pedagang-pedagang Quraisy ini sedang berjalan di dalam bola raksasa yang dibelah dua. Panasnya gurun pasir yang dipanggang mentari mencipta fata morgana. Riap-riap seperti segerombolan penari sedang beraksi. Seperti biasa, sebelum memasuki pasar-pasar Syria, mereka akan mempersiapkan diri di daerah Bushrah. Disinilah para musafir biasa melepas penat setelah bertarung hebat dengan panasnya padang pasir. Dan tidak begitu jauh dari tempat istirahat itu, berdiri sebuah gereja yang dihuni seorang pendeta dari masa ke masa. Ketika pendeta lama meninggal, maka dilanjutkan oleh pendeta lainnya. Pendeta itu akan mewarisi segala yang ada di dalam gereja, baik kitab Injil ataupun kitab-kitab kuno yang berisi ramalan tentang Jazirah Arabia, berhak untuk dipelajarinya. Kini ketika Nabi Muhammad SAW ikut rombongan pamannya, gereja itu dihuni oleh seorang pendeta bernama Bahira. Ketika rombongan dari Mekah mendekat tempat tersebut, tanpa mereka sadari, sepasang mata Bahira menatap tajam dari dalam gereja. Ia begitu tertegun dengan pemandangan yang terlihat di luar gerejanya. Dia sudah terlalu sering melihat rombongan Quraisy melintasi di depan gerejanya. Namun kali ini benar-benar lain. Segumpal awan nampak selalu memayungi rombongan itu. Bahkan saat berteduh di bawah pohon, maka dedahanannya menjuntai, meneduhi mereka. Perhatiannya terpaku pada rombongan yang tengah beristirahat itu.
Seperti halnya Warokoh, Bahira mampu menangkap pengertian lain dari sekedar peristiwa aneh itu. Sebagai orang yang mempunyai kedekatan agama yang cukup kuat, ia mampu memahami dan mengurai semua yang dilihatnya. Pikirannya langsung teringat tentang sebuah janji di kitab kuno yang dipelajarinya. Di sana dengan sedikit samar diterangkan akan datangnya Nabi baru, Nabi yang sangat ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi ataupun kaum Nasrani. Mungkinkah Nabi yang dijanjikan itu akhirnya datang juga pada zaman hidupnya? Bahira mencoba mendekati dan mengamati rombongan dagang Quraisy itu. Ketika berada di dekat rombongan, Bahira mulai menatap mereka satu persatu. Tak satu pun dari rombongan itu yang tahu maksud kedatangan pendeta ini. Tiba-tiba Bahira kembali ke gerejanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun tak lama kemudian ia kembali mendekati rombongan dan berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, aku telah menyediakan berbagai makanan untuk menjamu kalian semua. Aku harap kalian sudi datang, baik yang tua, muda, merdeka, ataupun budak." Wahai Bahira, demi Allah, Anda nampak begitu aneh hari ini. Selama ini Anda tidak pernah melakukan hal-hal seperti ini sebelumnya, meskipun kami sering melintasi daerah sini. Apa yang terjadi pada Anda hari ini? Sahut salah seorang rombongan. Anda benar, tapi kalian adalah tamu-tamuku, dan aku sangat ingin menghormati kalian semua. Maka datang dan nikmatilah hidangan yang telah aku sediakan, jawab Bahira. Seluruh anggota rombongan segera berkumpul di tempat yang telah disediakan Bahira. Namun Nabi Muhammad SAW kecil yang merasa masih terlalu muda dan tidak selayaknya bergabung, memilih berteduh di bawah pohon untuk menjaga unta-unta mereka. Begitu semuanya berkumpul, Bahira segera menyapukan pandangannya. Dengan penuh selidik, ia mencari-cari seseorang yang mungkin mempunyai ciri-ciri untuk menjadi nabi yang dijanjikan. Merasa yang dicarinya tidak nampak, pendeta tua itu berkata halus pada para tamunya, "Wahai orang Quraisy, jangan sampai di antara kalian ada yang tertinggal untuk menikmati hidanganku. Kami tidak meninggalkan seorang pun kecuali seorang anak yang saat ini berada di belakang sana," jawab mereka enteng. "Janganlah kalian melakukan hal itu. Panggillah kemari, biarkan ia ikut menikmati hidangan ini," sahut Bahira. "Demi Latah dan Uzza, tak masalah bagi kami seandainya putra Abdullah itu tidak ikut bersama kami," jawab mereka sambil terus melahap hidangan yang ada. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Bahira berlalu meninggalkan tamu-tamunya, menemui Nabi Muhammad SAW. Diajaknya putra Abdullah itu ke tempat jamuannya untuk menikmati hidangan bersama para rombongan. Selama kemenakan Abu Thalib itu menikmati hidangan, pendeta Bahira tak henti-hentinya menatap beliau. Ia begitu tertegun pada Nabi Muhammad SAW kecil. Seusai menyantap hidangan, putra Aminah itu beristirahat di tempat yang terpisah dari rombongannya. Bahira sangat penasaran dengan Nabi Muhammad SAW kecil. Karena ia tak mampu lagi menahan keinginan tahuannya, maka didekatilah cucu Abdul Muthalib itu. Mereka kemudian mulai bercakap-cakap. "Wahai pemuda, demi Lata dan Uzza, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Jika berkenan menjawabnya, aku harap engkau sudi menjawabnya. Namun jika tidak berkenan, hal itu tidak menjadi soal bagiku." Bahira memulai percakapan. Nabi Muhammad SAW kecil menjawab, "Janganlah Anda menanyakan apapun padaku dengan mengatasnamakan Lata dan Uzza. Demi Allah, aku paling tidak suka dengan hal itu." Mendengar hal tersebut, Bahira tercengar. Ia lantas meralat kata-katanya, "Demi Allah, aku ingin menanyakan sesuatu padamu, hal-hal yang belum aku ketahui."
Bahira kemudian menanyakan berbagai hal yang dianggapnya perlu. Sekali lagi ia dibuat kagum oleh jawaban-jawaban Nabi Muhammad SAW kecil. Jawaban-jawaban yang diutarakannya mencitrakan bahwa beliaulah Nabi yang ditunggu-tunggu itu. Setelah semua jawaban dijawab dengan sigap oleh Nabi Muhammad SAW kecil, Bahira lantas mohon izin untuk melihat punggung beliau. Benar saja, ternyata di punggung Nabi Muhammad SAW kecil terdapat sebuah tanda yang dalam kitab-kitab kuno diterangkan sebagai stempel kenabian. Betapa gembira hati Bahira, kini ia benar-benar menemukan Nabi yang dijanjikan. Ia lantas menemui Abu Thalib dan bertanya beberapa hal kepadanya. "Apa hubungan anak ini denganmu?" tanya Bahira pada Abu Thalib. "Ia adalah anakku," jawab Abu Thalib, mencoba menutupi jati diri Nabi Muhammad SAW kecil. "Tidak mungkin, anak ayah ini masih hidup," bantah pendeta tua itu. Abu Thalib kaget dengan pernyataan Bahira dan akhirnya ia berkata jujur, "Anda benar, wahai pendeta, ia adalah anak saudaraku." "Apa yang terjadi pada ayahnya? Apa yang terjadi pada ayahnya?" Bahira bertanya lebih lanjut. "Ayahnya telah meninggal saat ia masih dalam kandungan." Kali ini Abu Thalib tak lagi menutup-nutupi jati diri kemenakannya. Diakui ataupun tidak, Abu Thalib juga cukup penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan pendeta itu. Bagaimana mungkin putra saudara laki-lakinya itu tiba-tiba dikenal dengan begitu detail oleh Bahira? Bukankah ini adalah pertemuan mereka yang pertama? Pertanyaan itu segera buyar karena peringatan yang diutarakan oleh Bahira. "Cepatlah kau ajak pulang anak itu, lindungi dia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, seandainya orang-orang Yahudi mengetahui hal ini, maka mereka pasti akan menyakitinya. Kemenakanmu ini memiliki keistimewaan yang luar biasa." Bahira mencoba mengingatkan Abu Thalib. Abu Thalib mendengarkan baik-baik pesan itu. Begitu barang-barang dagangannya terjual, ia segera mengajak kemenakannya untuk kembali ke Mekah demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.